warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonomi Regional. Perkenalkan, nama saya Mutia Idila Safitri dengan NIM akhir 085. Perkenalkan, saya Aulia Lestari Ramadhani dengan NIM akhir 033. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia dengan NIM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Rizka Priyana Agung dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Deandra Esa Manaira dengan NIM akhir 089. Kami akan membawakan ekonomi regional dengan tema dataran rendah yang berlokasi di Pantai Ancol. Halo, kami dari kelompok 3 dan hari ini kami berada di pesisir Ancol, Jakarta Utara. Tempat di mana para pelaku usaha menggantungkan hidupnya. Namun kini, ruang mereka kian sempit akibat proyek reklamasi yang terus meluas. Kami akan menelusuri bagaimana reklamasi mengubah kehidupan pesisir satu demi satu cerita. Dan bagaimana mereka bertahan di tengah gelombang pembangunan. Inilah gelombang yang menyempit, cerita dari Dermaga Ancol. Sebelum proyek reklamasi dimulai, kawasan dermaga ini menjadi tempat bersandar bagi puluhan perahu wisata. Tapi kini, sebagian area laut tertutup timbunan pasir dan bangunan baru. Ruang tambat yang dulu luas, kini kian sempit, membuat para pelaku usaha harus saling berebut tempat. Perkenalkan, saya Aulia Lestari Ramadhani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta. Nah, saya izin mewawancarai Bapak, boleh Pak? Bapak sebelum ada reklamasi, seperti apa sih kondisi dermaga dan tempat tambatan perahu di sini? Semenjak ada reklamasi ya lumayan nyaman lah, istilahnya gelombang kita nggak sampai ke pinggir, jadi untuk perahu aman. Sejak reklamasi dimulai ini, apakah area tambat menjadi lebih sempit atau berpindah lokasi? Untuk penempatan perahu tetap sih. Tetap di sini? Tetap di sini. Kita kan rolling, kita setiap minggu kadang bagian di barat, kadang bagian di timur. Jadi antara dua itu aja? Tiga. Apa aja satu lagi? Panas Poni. Yang di depan itu ya? Ya. Terus apakah sekarang perahu-perahu jadi harus saling berhimpitan atau berebut tempat tambat? Kalau tempat perahu kita udah ada yang atur, ada koordinator. Ada koordinatornya? Dan itu koordinatornya udah berjalan apa enggak Pak? Udah berjalan. Udah berjalan sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kita setiap Sabtu itu kita di ini Pak, di lotre kasih nomor Nomor buat apa tuh Pak? buat perahu. Jadi nomornya nanti diapain? Kita kalau untuk nomor, kalau seandainya kita dapat nomor 10 kan tidak ada nomor, kita tinggal masuk aja. Jadi per nomor ya Pak? Dan itu setiap hari apa? Setiap minggu. Setiap minggu? Iya. Apa yang paling Bapak rasakan sejak ruang tambat makin sempit, dan apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Dari pemerintah Harapan Bapak buat pemerintah? ya juga ini balap biasa aja. Biasanya kayak gimana Pak? Biasa. Jadi kalau untuk pemasukan sebelum ada reklamasi, sesudah ada reklamasi sama Sama aja? sama. Jadi lebih mending reklamasi sesudah reklamasi apa sebelum reklamasi? Mendingan ada reklamasi. Mendingan ada reklamasi ya? Tapi kita perahu aman, nggak kena ombak. Oh gitu. Jadi perahunya semua aman di sini? Iya. Tadi dengan Bapak siapa Bapak? Pak Alim, Pak. Pak siapa? Alim. Pak Alim. Oke. Terima kasih ya Bapak untuk wawancaranya. Udah cukup sekian. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dari cerita mereka,
Jelas bahwa laut bukan lagi ruang bebas seperti dulu. Reklamasi membuat tempat yang seharusnya jadi sumber hidup berubah menjadi lahan sempit yang diperebutkan. Mereka tidak menolak pembangunan, mereka hanya ingin ruang untuk tetap berlayar. Tak hanya laut yang berubah, tapi juga kehidupan di sekitarnya. Dulu, perahu-perahu ini berlayar setiap hari membawa wisatawan berkeliling Laut Ancol. Kini, sebagian besar hanya berlabuh, menunggu penumpang yang tak kunjung datang. Mohon maaf ya Pak ganggu. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Rista Brianagung, mahasiswa aktif dari Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri Jakarta. Kan sebelumnya ada reklamasi atau banyak yang penimbunan lahan sekarang ya Pak. Ini tuh kondisi aktivitas wisata di sini tuh gimana Pak? Apakah pengunjungnya ramai kayak sekarang atau sebelumnya lebih sepi? Gimana Pak? Di Ancol, lokasi Ancol ya. Kalau lokasi Ancol itu ya ramai waktu zaman ini. Oh berarti lebih ramai yang zaman dulu ya Pak? Zaman ini, zaman dulu kan ibaratnya masih tradisional. Ramainya masih pakai layar. Kalau sekarang kan kita udah pakai mesin. Dan lagi udah ada bendungan kayak reklamasi gitu. Iya. Jadi orang kalau masalah pengunjung ya ramai waktu zaman dulu. Tapi sejak adanya reklamasi itu berarti menurut Bapak mengalami penurunan? Bukan masalah dari reklamasinya, ya mungkin dari apa namanya ya, dari namanya tahun berapa tahun lagi, setahun lagi itu kan intinya dari ekonomi, bukan dari masalah bangunan ini, bukan kita juga nggak menyegah masalah itu. Tapi kalau buat biaya operasional itu kayak bahan bakar, perawatan, itu tuh berubah juga atau enggak Pak? Berubah. Lebih mahal? Ya kalau masalah kalau memang kita tergantung dari BBM ya, kalau BBM aja naik, kalau BBM turun, kalau kita mah standar. Ini kayak di sini tuh juga pasti ada setorannya gitu kan Pak? Ya kalau kita kan sekarang kita jatuhnya mitra. Sama orang Ancol kita nggak ada setoran mitra jatuhnya. Mitra itu nggak ada pajak gitu. Kita ikut koperasi mitra. Kalau zaman dulu emang kita punya pajak. Ancol mengajui harus perahu itu harus punya pajak sama perahu masing-masing. Tapi kalau sekarang tuh udah enggak ya Pak? Kalau sekarang udah mitra kita kemarin, cuman kita ikut koperasi. Menurut Bapak tuh wisata perahu ini bisa lebih ramai kayak dulu lagi tuh gimana Pak caranya? Butuh perbaikan apa gitu dari pemerintah atau fasilitas apa gitu? Kalau saya nggak bisa ngomongin lah, tergantung dari Ancol aja. Kalau saya mungkin kita kalau ngomong-ngomong orang itu kita juga kan gak enak, namanya Ancol kan yang berpuas, punya usaha kan gitu. Mungkin lebih ke butuh promosi aja Pak. Ya itu mungkin. Ya kalau ada promosi mungkin lebih enggak lagi, pengunjungnya lebih banyak lagi. Ini kan karena ada lagi acara TK aja. Kalau nggak ada acara-acara TK begini nggak ada pengunjung. Ada, cuman nggak meruat kayak tahun-tahun zaman dulu. Oh, berarti kalau misalkan ada kayak kunjungan doang ya Pak? Iya, mungkin kalau ada kunjungan dari ya intinya kalau ada hari weekend pasti ada sih pengunjung. Sebelumnya itu aja sih Pak, terima kasih banyak. Aku mau nanya nama Bapak, boleh tahu siapa? Namanya? Iya. Nama saya. Bagi mereka, reklamasi bukan hanya soal lahan baru, tapi juga tentang ombak yang membawa pergi sumber penghidupan. Mereka tetap bertahan, berharap angin ekonomi berbalik arah suatu hari nanti. Perubahan garis pantai tak hanya berdampak pada laut, tapi juga pada izin pada usaha darat. Beberapa pelaku wisata perahu mengaku izin yang dulu mereka miliki kini tak lagi sesuai lokasi. Sementara pembinaan dari pemerintah pun belum banyak dilakukan. Pak, sekarang dengan Bapak siapa nih? Senang Bapak Darman. Bapak Darman tuh berarti salah satu dari pemilik usaha dari perahu ini ya? Ya kalau saya ya kerja perahu di sini karyawan cuma pemilik kerjanya orang asli Indramayu. Oh, Oh
berarti tapi ini rata-rata emang orang Indramayu atau gimana Pak? Ya mayoritas Indramayu. Oh, oke. Berarti langsung aja ya Pak ke sini ya Pak. Kan Bapak kan di sini karyawan ya Pak. Kira-kira dari yang Bapak kerja itu ada izinnya nggak sih Pak untuk perahu ini? Kalau di sini pasti ada izinnya. Namanya kan ini wisata Ancol dari terbesar. Ada izinnya kita mulai dari pihak Ancol. Berarti kan kalau yang saya lihat-lihat tadi kan juga Bapak jelasin tentang Masjid Apung. Berarti kan ada kegiatan dari reklamasi ya Pak. Nah, apakah dari setelah ada izin itu lokasi yang Bapak diizinkan itu apakah juga terdampak dari reklamasi itu? Enggak, kalau reklamasi beda. Kalau kita kan ini kan wisata. Kita bukan dampak kita itu mangkalnya di tempat kita semula di pantai Ancol. Kalau reklamasi beda jalur, beda dampak. Kalau dampak kita kotor, kena sampah, kena air limbah itu dampak. Oh, berarti tapi kira-kira ada dampak yang kayak bikin jadi perahu bingung nggak sih Pak, parkir di mana, dermaganya jadi di mana gitu? Kalau lokasi 3 lokasi, cuma masih lokasi Ancol. Kita kalau itu tidak bingung, kita mangkal tuh beda-beda masing-masing. Ada pantai timur, ada pantai barat, ada pantai tengah. Ini pantai timur. Kalau barat pantai di Kedupang. Berarti kayak pembagian aja ya kalau itu ya. Terus kalau mau nanya lagi nih Pak, apakah benar ada pembinaan atau pengawasan dari Dinas Pariwisata atau dari pihak Ancol terkait pengelolaan wisata perahu ini? Ada pembinanya, ada pengelolanya. Kita mulai dari koperasi Ancol. Dari kita pembinanya tuh kita di sini tuh sewa ya kan. Keduanya kita di sini pembinaan tuh kita mangkal khusus perahu wisata, nggak boleh kita nyari ikan. Oh, berarti Bapak ya kalau fokus cuman kerja perahu ya udah perahu aja gitu. Nggak boleh kita nyari ikan. Oh, tapi kalau di sini ada wilayah nelayannya juga? Kalau di sini nggak ada, adanya di luar reklamasi. Di sini nggak boleh sama Ancol. Di sini nggak boleh, oke. Khusus wisata. Terus pernah ada bantuan atau dukungan nggak sih Pak dari kompensasi terkait? Tadi kan Bapak jelasin ya kalau dampak dari reklamasi itu kayak cuman kotornya, dari limbahnya ya kan? Itu kira-kira ada kompensasi nggak sih Pak? Ada kompensasi, ada kebersihan. Kalau itu air kena limbah itu paling itu cuma sebentar. Sekarang limbah, besoknya kan bagus lagi. Cuma ada penjaga kebersihan. Semacam pengurus Ancol berakain kebersihan pantai dari kotoran apapun dia siapin. Kalau masalah limbah itu mah air ya kan. Kalau sampah pasti bersih. Kalau kita sebagai pariwisata bisa bantu kebersihan kerjasama sama orang Ancol. Berarti Bapak cuma ya ikut untuk kebersihan kayak sampahnya gitu ya? Ikut bantu kebersihan juga. Kalau perahu ini kan ada 54 perahu. Kita mangkal tuh masing-masing. Ada yang di sini wilayah, ada yang sebagian barat, sebagian tengah. Itu kalau di sini kan kita mengerjakan, kalau di pantai ini kan pantainya pasir putih. Kita kalau ini jadi, ini kan bukan dampak. Kalau ini cuma geser doang. Oh, geser doang. Ya, cuma ini alhamdulillah kalau ini jadi nambah rame. Oh iya, karena ini masih masuk ke pantai apa kalau yang di ini jadi? Ini namanya Pantai Cikalang. Oh, Pantai Cikalang. Lagon Timur. Oh, Lagon Timur. Tapi masih termasuk ke wilayah pantai Ancol. Pantai Ancol. Nah, ini paling Ancol paling ujung sama pantai sana Karnaval tuh. Kalau kira-kira yang paling berdampak pembangunannya apa, Pak? Kalau berdampak bangunan ya semacam kayak ya bukan pembangunan biasa ya, apartemen mau bikin apa-apa. Kalau di pantai ini kan nggak mungkin kan bikin apartemen, paling adanya sebagai luar Ancol. Iya sih. Cuma ini doang nih reklamasi. Oh, ini nih ya. Tahu kalau ini udah jadi, tahu ganggu atau enggak ya kan? Oh, iya. Itu dampaknya. Mudah-mudahan janganlah. Ya, amin, terima kasih. Biar sama-sama juga menguntungkan ya, Pak, dari kita. Nah, dari bagian sama membantu Ancol. Iya. Amin. Kita kan kerja ya kan, ya sama-sama kan, ya kerjasamanya lah sama orang Ancol lah gitulah. Sih, terima kasih ya Pak, semangat terus kerjanya. Bagi mereka, izin bukan sekedar dokumen, tapi tanda diakui. Dan ketika lokasi berubah, pengakuan itu pun seolah tenggelam bersama laut yang direklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai program ekonomi kreatif yang ditujukan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Tapi di lapangan,
apakah para pelaku usaha perahu di pesisir Ancol benar-benar merasakan manfaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Mutia Dila Safitri. Saya dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Bapak, saya di sini ingin melakukan wawancara. Jadi saya izin bertanya ya Pak. Bapak pernah nggak sih di sini mendapat pelatihan bantuan atau program pengembangan dari pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta, misalnya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pelatihan bantuan untuk misal mengemudi perahu ini gitu Pak? Pelatihan itu kita belajar sambil berjalan aja. Kalau dari pihak simulasi buat pertolongan orang, umpama ada kejadian bukan dari pihak perahu aja ya, sumpama ada member, kalau tiap pagi kan member di Ancol kan ada member yang buat terapi berenang. Kadang kan resiko berenang kan mungkin sekalipun orang pandai berenang kan pasti ada kayak sumpama keram apa ya, kita itu pertolongan pertama ya mungkin dari pihak perahu yang nolongin sama petugas pantai, anak lifeguard. Berarti untuk dari pemerintah belum ada, tapi dari kalian sendiri udah ada? Kadang ada ya pelatihan khusus gitu buat cara pencegahan ini, pertolongan bagi berbagai macam pertolongan itu ada. Baik Pak, jadi terus ada nggak sih Pak kayak bantuan akses pembiayaan, kayak kalian difasilitasi, dibiayain atau dibantu promosinya dari pemerintah gitu Pak, atau kayak Bapak ya udah sendiri aja gitu? Untuk saat ini kita sendiri aja, tapi waktu zaman dulu mungkin pernah. Dulu kan nggak pakai mesin, pakai layar. Itu kadang ada dari perantaran dari pihak Ancol ngasih layar. Kalau dari pihak-pihak yang utamanya mah kita belum pernah Secara langsung gitu ya? langsung gitu ya. Oke Pak. Bapak mengetahui nggak sih ada program ekonomi kreatif atau kota kreatif yang sebenarnya ditujukan untuk pelaku wisata seperti usaha perahu ini? Bapak pernah dengar nggak tuh Pak program ekonomi kreatif? Belum pernah. Oke. Kalau boleh berharap, bentuk dukungan atau fasilitas apa yang paling Bapak inginkan dari pemerintah agar usaha perahu di sini itu bisa terus berjalan lancar? Kan kadang ada kalanya sepi ya Pak. Nah, jadi Bapak mungkin bingung dan Bapak berharap ada apa nih dari pemerintah untuk meningkatkan hal itu? Ya, yang utama mah terutama kan penghasilan dulu ya. Ibaratnya kan satu, kalau tempat wisata kan yang utama kan pengunjung dulu, pengunjung. Kalau pengunjungnya ramai ya itu juga kan ibaratnya berdampak positif untuk yang pekerja di tempat wisata, kayak yang jangan yang perahu aja, kadang yang jualan, reseller apa kan terbantu. Ya seumpama kayak dulu juga Ancol 24 jam juga itu lumayan. Kan sekarang kan Ancol kan masih dibatasin sampai jam-jam tertentu, belum 24 jam maksudnya. Jadi Bapak berharap bisa di 24 jam 24 jam lagi kembali. Terus juga ya untuk bantuan kita sebagai jasa perahu wisata tuh kayak Bapak menginginkan bantuan yang seperti apa tuh Pak? oh seumpama ada ya bukannya gratis juga, kita umpama ada sediaan mesin untuk perahu yang murah. Oh ya mesin perahu. Kalau dari pihak manajemen Ancol kan pernah ada ngasih tenda khusus biar tenda kompak berseragam, warna tendanya merah semua gitu. Dari pihak pemerintah daerah kita
aja Pak yang ingin saya tanyakan dari Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagi mereka, bantuan bukan hanya soal uang atau pelatihan, tapi tentang perhatian. Karena laut yang mereka jaga seharusnya juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Reklamasi bukan hanya soal daratan yang baru, tapi juga tentang laut yang kehilangan nafasnya. Air yang dulu jernih, kini berubah menjadi keruh. Hubungan antar warga pun ikut berubah, antara pelaku usaha, nelayan, maupun wisatawan. Perkenalkan Pak, nama saya Deandra Yesa dari UIN Jakarta. Izin wawancara, nama Bapak siapa? Nama saya Puji Wiatno. Saya izin bertanya ya Pak. Jadi kan di sana ada terdapat pembangunan Masjid Apung ya Pak. Itu kira-kira gimana sih kondisi lingkungan perairan di sekitar pembangunan Masjid Apung itu sekarang setelah adanya pembangunan itu, misalkan dari segi kebersihan lautnya atau kedalaman airnya, arusnya, itu kira-kira ada kondisi perubahan nggak pas setelah adanya pembangunan Masjid Apung itu? Ya sedikit ada perubahan karena kebersihan itu kita ada penanggul sih, ada tanggul bendungan, jadi sampah dari lautan itu nggak ke tepi. Jadi sangat baik ada Masjid Apung tuh buat daya tarik wisatawan. Oh iya. Terus pertanyaan keduanya, pembangunan Masjid Apung itu tuh berdampak nggak sih pada hubungan sosial di antara misalkan ini pengusaha perahu atau nelayan atau wisatawan yang lainnya, misalkan kayak terganggu nggak sih ke aktivitas kalian ini maksudnya? Enggak, sangat terbantu karena buat pemandangan juga dari kita naik perahu, dari pengunjung, daya tarik pengunjung, dari yang nggak tahu jadi tahu di Ancol itu ada Masjid Apung. Terus ada lagi nih, menurut Bapak, kira-kira ada nggak sih usaha dari itu, kan dari apa ya Pak, kalau boleh tahu pembangunan dari mana? Dari Ancol itu. Dari Ancol sendiri. Iya, Ancol. Nah, berarti ada nggak sih dari pihak Ancolnya sendiri itu untuk melibatkan Bapak atau masyarakat lokal sini terhadap pembangunan Masjid Apung itu? Kalau kita mah tidak tahu menahu soal pembangunan itu karena itu proyek Ancol. Berarti itu ibaratnya pembangunan itu 100% dari si pihak Ancolnya. Berarti Bapak atau wisatawan lokal sini tuh, masyarakat sini terima jadi aja terhadap pembangunan itu. Terus berarti saya mau nanya juga, kesulitan apa yang Bapak rasain sejak adanya pembangunan Masjid Apung itu? Terus apa harapannya kepada pihak Ancol atas pembangunan Masjid Apung itu terhadap usaha perahu ini? Tidak ada, sangat kesulitan sih, sangat membantu dari pihak kita perahu buat daya tarik juga pengunjung. Berarti itu dibangunnya sejak kapan ya Pak, kalau boleh tahu? Itu sejak tahun kemarin kalau nggak salah. Berarti sampai sekarang belum jadi. Tapi setiap hari ada maksudnya keberlanjutan pembangunannya ada? Ada, tiap hari ada pekerjaannya dia tuh. Berarti sebenarnya dari pihak Bapak atau dari pihak usaha perahu ini sebenarnya juga senang terbantu atas adanya pembangunan Masjid Apung tersebut gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mereka tidak menolak pembangunan, mereka hanya ingin dilibatkan. Karena laut yang berubah, seharusnya tetap memberi ruang bagi mereka sejak awal menjaganya. Dari pesisir Ancol, kami belajar bahwa pembangunan bukan sekedar menambah daratan, tapi juga menjaga kehidupan yang sudah ada. Laut bukan hanya tentang air, tapi ruang hidup. Peraturan bukan hanya tulisan, tapi tanggung jawab. Ekonomi kreatif bukan janji, tapi dukungan nyata. Dan masyarakat pesisir bukanlah objek, tapi bagian dari Jakarta. Dari Ancol, untuk Jakarta yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.